Live hari ini FP1 dan FP MotoGP Qatar 2023. Penjelasan Luca Marini jelang kepindahannya ke Repsol Honda. George Martin dan Francesco Bagnaia bakal mati-matian di GP Qatar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan berita update dari MotoGP. Gelaran MotoGP Qatar 2023 akan dimulai hari ini Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Para pembalap MotoGP akan mulai menggeber motornya dalam sesi FP1 dan FP langsung dari sirkuit Losail, Qatar. Berikut penjelasan Luca Marini jelang pindah ke Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez. Marini keluar dari tim VR46 tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Bagnaia. Ini adalah situasi yang sulit dan saya belum tahu apa-apa, tapi meninggalkan tim VR46 berarti menempatkan diri saya pada posisi untuk memiliki karir yang luar biasa di MotoGP. Akhir pekan lalu di Sepang kedatangan Luca Marini ke tim Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez sepertinya sudah pasti. Namun seminggu kemudian masih belum ada pengumuman. Ada hal baru yang akan terjadi setidaknya untuk saat ini situasinya sama seperti hari Minggu setelah balapan. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda apapun karena tidak ada yang perlu saya katakan, kata Marini. Di Qatar bukan hal yang mudah situasinya, saya tahu bahwa untuk pekerjaan ini mungkin lebih baik, tetapi juga bagi saya karena ini sulit akan sangat bagus jika memiliki lebih banyak waktu, tetapi Valencia akan dilakukan minggu depan, jadi kita lihat saja nanti. Saya menunggu bersama Anda semua dan menurut saya hal terbaik yang dapat saya lakukan hanyalah fokus pada GP ini, meraih hasil yang luar biasa dan mencoba menjalani akhir pekan yang baik di trek yang sangat sesuai dengan gaya berkendara dan karakteristik Desmodici. Luca mungkin memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam jajaran terdepan akhir pekan ini dan mencoba mendapat poin penuh di balapan. Klasemen kejuaraan di sini Ducati sangat kuat dan setiap tahunnya memenangkan balapan. Jadi saya pikir ini juga bisa menjadi trek bagus bagi kami. Ini tidak akan mudah karena semua orang dalam kondisi prima. Giorgi serta Pico berjuang untuk kejuaraan dan mereka juga akan berjuang untuk meraih kemenangan di sini. Pebalap berusia 26 tahun itu berkata, saya juga berharap Katiam dan Aprilia bisa tampil baik juga, karena lintasan sudah dilapis ulang dan situasinya akan berbeda dibandingkan tahun lalu. Saya yakin FP1 tidak akan terjadi dan menjadi dasar untuk memahami potensi setiap orang. Tetapi FP akan menjadi sangat penting karena kami harus menguji semua ban yang dibawa oleh Michelin. Sepertinya cuaca sedikit lebih hangat dibandingkan bulan Maret, jadi kami mungkin memutuskan untuk tidak menggunakan ban depan lunak yang biasa kami gunakan. Rumor kepindahan pembalap pengganti Marc itu sepertinya tidak merusak suasana di dalam tim maupun di antara orang-orang di VR46 Routers Academy. Itu tidak aneh, itu hanya sesuatu yang normal menurut saya. Karena setiap tahun ada perubahan dalam tim, jadi saya hanya berusaha tampil baik dan melakukan yang terbaik karena pada akhirnya tugas saya adalah balapan motor dengan cara terbaik yang saya bisa dan bekerja dengan baik dengan tim saya dan para insur. Saya pikir musim ini kami melakukan hal-hal hebat, kata Marini. Saya selalu pergi ke pedok, saya mengubah cara berlatih tetapi tidak ada yang berhasil berubah dengan rekan satu tim akademi saya, situasinya sempurna. Kami pergi makan malam bersama setiap minggu, di sisi lain meninggalkan tim kakaknya untuk naik RC213V. Bukan berarti Marini berpisah dari VR46, ini bukan karir solo, tidak akan ada yang aneh atau berbeda dengan apa yang dilakukan Pico atau Franco Morbidelli. Diri saya pada posisi untuk memperoleh hasil yang baik dan karir yang luar biasa dan istimewa di MotoGP, jelas Luca, yang kemudian mengakui bahwa ia juga telah mendiskusikan kemungkinan pergantian tim dengan ibunya Stefani Palma. Saya berbicara berkali-kali dengannya dan dia mendukung saya dalam setiap keputusan karena dia menginginkan yang terbaik untuk putranya, pungkas Luca Marini. Kita tinggal tunggu saja pengumuman resminya dari tim Repsol Honda. George Martin dan Francesco Bagnaia berharap gelar MotoGP tidak ditentukan di Qatar. Rival perebutan gelar Francesco Bagnaia dan George Martin telah menerima peringatan tekanan ban. Ada kekhawatiran penalti pasca balapan dapat mempengaruhi hasil kejuaraan dunia MotoGP.
Martin lebih dulu menerima peringatan resmi untuk tekanan ban saat memenangi Grand Prix Thailand, sementara Bagnaia menyusul saat finish ketiga pada Grand Prix Malaysia pekan lalu. Jika kedua pembalap kembali melanggar tekanan ban di salah satu dari 4 balapan tersisa 2 sprint dan race GP, mereka akan diberi penalti waktu pasca balapan sebanyak 3 detik atau 6 detik untuk Alexis Spargaro yang sudah melakukan pelanggaran 2 kali. Situasi ini bisa saja membuat hasil akhir pekan ditentukan di Qatar bukan di trek, sesuatu yang dihindari oleh Martin. Saya berharap hal itu tidak akan diputuskan di Qatar dan akan diputuskan di Valencia. Martin yang memulai putaran kedua terakhir Qatar akhir pekan ini dengan tertinggal 14 poin dari juara bertahan Bagnaia. Sementara itu, Bagnaia merasa cukup percaya diri untuk mengatasi perubahan handling motor akibat tekanan ban yang lebih tinggi. Sejujurnya saya melakukan banyak sekali balapan tahun ini dengan tekanan ban tinggi di ban depan dan biasanya saya merasa itu biasa, tapi itu tidak terlalu mengubah performa waktu putaran saya, ujarnya. Jadi saya sudah terbiasa balapan dengan 0,2 sampai 0,3 bar di atas normal. Tapi cukup jelas sejak pertama kali kita membicarakan aturan ini bahwa saya tidak senang karena menurut saya aturan ini tidak membantu apapun. Tekanan awal yang lebih konservatif kemungkinan besar akan dilakukan oleh mereka yang menerima peringatan. Namun cara lainnya adalah bertaruh pada tekanan awal yang lebih rendah dan berharap tekanan tersebut naik di atas batas minimum untuk putaran balapan sprint atau race GP yang ditetapkan, atau mungkin saja menggunakan peningkatan performa. Saya tidak berpikir salah satu tim kami akan mengambil risiko untuk balapan mendekati batas karena 3 detik dapat membuat perbedaan besar dalam hasil, kata Bagnaia. Anda bisa mencoba menekan agar memiliki waktu lebih dari 3 detik, tapi itu sangat sulit, jadi Anda bisa kehilangan 4 atau 5 posisi. Martin setuju. Saya pikir seperti yang dikatakan Pico, kami tidak akan mengambil risiko, tapi yang pasti Anda merasakan perbedaannya dengan tekanan yang lebih tinggi. Latihan MotoGP Jumat dimulai di Qatar jam 15:45 waktu setempat atau jam 19:45 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap seri balap ke-19 MotoGP Qatar 2023 Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Sekian dulu berita terupdate MotoGP. Jika kalian tidak mau ketinggalan beritanya, alangkah baiknya bantu subscribe supaya kalian dapat notif jika channel ini upload berita. See you and ciao.